dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya. Jadi kebun dengan sungai itu include, komplit, sudah include. Bahasa Jawa include siapa ya? Sepaket. Setuju ya? Ya. Kemudian di ayat 13, coba tolong dibaca Bu Revita. Ayat 13. Oh ya, yang bisa baca Ibu siapa mau silakan. Ayat 13. 13, mengapa kamu tidak percaya akan kebijakan Allah? Nah, itu dia yang bikin semuanya tidak sampai ke kita. Yang bikin hujan lebatnya tidak sampai ke kita, yang bikin hartanya tidak sampai ke kita, yang bikin kebun-kebun dan tidak sampai itu karena ayat 13 itu. Mengapa kamu tidak percaya? Orang percaya kan tombol cancel. Apa iya sih? Udah percaya aja. Terus saya sering gini dengan istri itu sering kayak gini. Misalnya anak dikasih batas waktu pembayaran semester tanggal 26. Saya kadang-kadang di tanggal 24, 23 itu belum pegang uang yang cukup untuk bayar semester. Istri saya yang tinggalan gelisah. Pak, tanggal semester jadi kurung. Lah mau bayar apa? Ya kalau duit. Duitnya dari mana? Ya minta kemana? Ke Allah. Udah kayak gitu aja, yakin aja dikasih. Titi masa nih bayar dinaik jumlah pas. Sering banget, saya sering banget membuktikan ini. Jumlah pas, waktunya mepet. Kadang-kadang sebagian kita bisa kadang-kadang gitu. Waktunya mepet, hari itu kadang-kadang udah bisa transfer. Tapi yang jelas Allah masih dengan jalan yang saya tidak tahu. Itu uji kesabarannya di sini. Dan yang luar biasanya lagi, saya sudah bayar, sudah selesai, sudah saya kirim ke sama Jogja UMY. Masih ada orang yang ngantri duit lagi. Sudah cukup. Sudah saya lunasin, sudah cukup, enggak usah bawa pulang gitu. Aneh enggak kayak gitu? Saya enggak minta, saya enggak telepon, saya enggak nembung. Sudah. Kalimatnya yang datang gimana itu? Gimana? Kalimatnya yang datang dia tuh bilang. Aku kurang jare salsa arep bayar semesteran. Aku kurang jare duitnya sih kurang. Kayaknya kue kurang pira tak cukup pinanya. Kurang pira tak cukup. Kebetulan dia memang karena masih family, kesehatan keluarganya saya yang handle semuanya. Jadi ketika sakit, ketika opnam, ketika segala macam, waktu saya punya rawat inap klinik itu, free kayak gitu loh sama saya. Mungkin ingin balas budi mungkin. Saya bilang sudah cukup, bawa pulang itu sudah cukup. Itu saya merasakan sendiri. Mengapa kamu tidak percaya? Kan gampang, dari percaya bahaya apa? Aja. Terus kok aja akan bergaining bahasa Yang-yangan. ya, ada yang. Di surat 14, dan sungguh dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan. Ibu bapak masih ingat dengan doa ini? Doanya siapa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Ini coba doanya siapa? Berarti ilmu yang paling tua. Jadi ketika ada manusia pertama Nabi Adam, inilah ilmunya yang paling tua. Ketika jadi Nabi Adam diturunkan ke bumi, dipisah dengan Hawa itu, dia nyalakan setan enggak? Dia nyalakan Allah enggak? Dia nyalahin malaikat enggak? Dia nyalahin siapa? Itu yang harus kita tiru. Kalau kita masih nunjuk-nunjuk ke sana, ini yang tadi yang ayat 12, ayat 11 enggak turun kita. Hitung ya? Sepakat ya? Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, kami termasuk orang-orang yang rugi. Berarti kita harus pakai ilmunya Nabi Adam. Aja mung diwaca tok. Kan apal kan pada kan? Apa ngerti pora? Ruhnya nggak masuk. Ya, aja nyalahno wong liya, aja nyalahno sapa aja nyalahno Gusti Allah. Ketika terjadi musibah, oh Gusti Allah adil. Pernah ada yang bilang begitu ya di luar? Di sana sih kalau di sini ada. Orang lain bukan saya. Di sana kan banyak begitu. Iya.
Itu yang akhirnya rezekinya seret, hidupnya susah, keluarganya tidak harmonis, anaknya tidak soleh. Itu kan itu. Nah ini ilmunya nih. Ilmunya adalah jadi ruhnya ilmu ini adalah Quranic vibration. Ruhnya vibration, vibration tulisannya. Getaran. Quranic vibration. Bapak Ibu masih ingat ketika Aisyah dulu dituduh selingkuh dengan sahabat Nabi? Jadi ketika perang, kemudian disisir, ternyata Aisyah masih di situ. Kemudian ditemukan oleh pasukan yang menyisir terakhir itu. Kemudian Aisyah dinaikkan ke kuda, sahabat itu menuntun kuda sampai ke diamankan ke rumah Rasul. Dan langsung diisukan bahwa Aisyah selingkuh. Masih ingat ceritanya ya? Ya, pernah. Ya. Dan akhirnya Nabi Muhammad pun tidak bisa menghakimi. Maksudnya tidak bisa memutuskan ini Aisyah salah apa enggak. Sampai akhirnya Aisyah sempat dikembalikan ke rumah orang tuanya selama 1 bulan. Lama nggak 1 bulan? Dijamin sama suami 1 bulan. Ngapain Nabi Muhammad 1 bulan dititipin Aisyah? Muhammad menunggu wahyu dari Allah, menunggu kepastian. Karena di saat genting seperti ini tidak bisa asal. Karena ketika sudah turun ayat bahwa memang Aisyah tidak selingkuh. Ini ruhnya juga kita ambil di sini bahwa ketika kita punya masalah, ketika kita punya beban, ketika punya hajat, ketika punya kepentingan, ketika kita punya kebutuhan, muaranya di situ. Ya, caranya gimana? Kan ini Al-Quran sekarang sudah turun semua, Mbok. Sudah 30 juz semua lengkap. Dia jangan menanti Quran yang belum turun gitu loh. Kayak gitu nggih. Caranya yang nanti saya kasih tahu. Caranya begini. Jadi ini luar biasa dan dahsyat. Dan sampai hari ini saya masih pakai ayat yang saya temukan waktu itu saya di Jakarta. Saya di Jakarta kan langsung praktek. Apa masalahmu? Masalahnya ini. Kamu langsung praktek. Kamu temukan apa di Al-Quran? Pakai itu. Ketika kamu sholat wajib, sholat sunnah, pakai itu. Di luar sholat dibaca, dipahami artinya. Ya bukan kita lagi memfokuskan. Nanti ganti periode masalah, ganti lagi masalah. Caranya gini sewu. Ini bukan bid'ah ya. Bukan bikin aturan baru, bukan bikin aturan baru. Karena kita terinspirasi ketika Nabi Muhammad Aisyah seperti itu, dia nunggu wahyu dari turunnya surat kan dari Allah sampai 1 bulan dijamin. Nah karena kita sekarang kan Al-Quran sudah turun semua, masa nunggu ayat yang belum turun kan nggak mungkin. Sehingga kita pakai ayat yang sudah 1 mushaf itu. Jadi kita harus, kalau yang sudah hafid Al-Quran dan mengerti artinya mungkin tidak perlu Quran terjemah. Kalau saya kebetulan memang tidak paham, sehingga saya harus pakai Quran terjemah. Ini caranya nanti monggo silakan dan praktekin semua dan pasti menyelesaikan masalah. Pasti, karena saya sudah berkali-kali. Anak saya yang baru itu waktu jadi kedokteran itu kan setelah kedokteran dulu 7 semester, harusnya 8 tapi ditempuh 7 semester, jadi masuk 1 semester. Kemudian praktek di rumah sakit namanya koas, itu 2 tahun. Nah 2 tahun itu nanti ujian nanti kalau lulus dia bisa sumpah dokter, kalau tidak lulus tidak sumpah dokter. Syarat ikut ujian itu harus ada tanda tangan semua dokter yang membimbing di rumah sakit. Ada salah satu dokter yang memang waktu itu kurang bersahabat, banyak mahasiswa jatuh dengan dokter itu. Akhirnya, dan anak saya sudah berkali-kali mencoba tidak berhasil, susah ditemui lah, yang ketika ditemui katanya lagi sibuk lah, dan hanya 1 itu yang belum tanda tangan. Nah saya share ilmu ini, udah kau pakainya aja. Begitu pakai ilmu ini, kemudian pagi-pagi langsung ke rumah sakit, ke ruangan dokter itu. Kebetulan dokternya sudah meninggalkan ruangan. Kebetulan di ruangan itu ada adik kelasnya yang lagi praktek. Dek, dokter ini ada
itu kak baru keluar dari ruangan, kayaknya belum sampai mobil, dikejar, ternyata sudah di mobil. Dokternya hampir semua orang pada takut. Karena saya memberanikan diri ngetok kacanya, diketok, kemudian dibukain pintu, 180 derajat berbalik dari kebiasaan beliau. Gimana mas, ada apa? Oh ya itu maaf, dokter belum tanda tangan di surat persetujuan untuk ujian saya. Oh iya sini, dia nggak turun dari mobil tapi dibuka itu, tapi dia senyum, dia melayani tanda tangan dengan asik, dengan enjoy, ditepuk baunya. Selamat ya mas, besok mau lulus. Tidak pernah berlaku begitu kepada orang lain. Kenapa? Allah kok yang ngurusnya Allah itu, bukan kita. Caranya mau tahu, dikasih tahu caranya. Kita ambil Al-Quran dulu ya, biar nanti langsung praktek. Karena memang ada. Kalau ini tergantung yakin dan tidak yakinnya. Kalau tidak yakin tidak. Panjang diri ya, makan. Ada yang bubuk tahu? Siapa tahu kopi tadi ya, Bu? Itu pahit atau manis? Manis. Ada. Ibu. Kopi yang manis. Kopi. Hah? Pengennya pahit. Oh, kopi yang tidak bergula. Memang aslinya kopi nggak ada gulanya. Nggak bergula? Kopi nggak ada. Kopi nggak bergula. Hah? Iya, Bu. Kopi memang nggak bergula. Iya. Maunya yang nggak bergula. Oh iya, yuk bikin yuk kopi yang nggak pakai gula yuk. Berapa yang nggak pakai gula? Sekarang nggak ngopi pak. Satu. Itu kemarin rencana teori praktek kayak gitu. Jadi memang luar biasa menyentuhnya, dan memang menurut saya selama ini kita kan banyak pelatihan yang seperti itu ya. Tapi sebelum inilah yang ditunjukkan aplikatifnya, apa yang kalau di Juknis ini sudah. Jadi begini ya, Bapak Ibu. Jadi sebelum itu sudah tertuliskan lengkap juga di WA. Jadi sebelum mencarinya kita kan harus punya masalah dulu. Oh ya, bentar. Saya jelaskan dulu di surat Nuh ayat 10 itu, mohon ampun itu nun sewu ya. Di sana itu saya cuma transfer doang. Jadi dari sana saya sampaikan apa adanya. Saya juga jadi salah ya, sebenarnya bukan urusan saya menciptakan ilmu itu. Jadi saya hanya transfer aja bahwa mohon ampun di surat Nuh ayat 10 itu tidak cukup hanya dengan istighfar. Tidak cukup dengan ya Allah mohon ampun saya ambil, tidak cukup dengan itu. Apalagi yang dosanya banyak. Apa ada yang tidak punya dosa? Enggak ada. Semuanya punya dosa. Itu harus dengan sholat taubat. Bahkan disyaratkan di sana kalau masih ingat dosanya, satu dosa satu sholat taubat. Sholat taubat kan waktunya ngawur kan, nggak ada aturan, nggak harus siang, nggak harus malam, nggak harus terserah. Yang penting keluar semangat, niatnya yang bisa mau sholat taubat karena saya punya dosa, sebutin aja di dalam hati. Dan misalnya saya tadi habis ngerasa minta aneh misalnya gitu, saya mau sholat taubat ya Allah ampuni dosa. Nah, khusus yang untuk ini, untuk mencari solusi terhadap masalah kan kita punya hajat. Kalau saya dulu begini saya memang karena ya bukan dibikin sendiri sih. Saya pengen memang 3 anak saya semuanya dokter kan, berarti kan sebuah tuntutan yang harus diwujudkan. Padahal sebetulnya kalau dilihat dari keuangan saya bukan pengusaha, bukan ibaratnya kalau dibikin matematik tidak mampu gitu. Tapi saya minta Allah, ya Allah saya kepingin dikasih menjadi dokter, saya kepingin diberikan kemudahan untuk menyelesaikan semua administrasi itu.
Dan saya sampai ngomong gini sama Allah, ya Allah, saya tidak kepengen hutang bank. Itu ngomong. Saya pengen menyelesaikan tiga anak saya semua tanpa hutang bank. Wah gila itu ternyata. Hanya motor kredit itu sampai lunas berapa juta dari berapa jadi berapa ketika dijual paling hanya 7 juta. Pokoknya bisa-bisa. Jadi saya pengen, ya Allah saya pengen menyelesaikan tanpa hutang bank. Itu banyak hajat saya begitu. Jadi caranya begini, kalau bisa ini kalau mau dipraktekkan mau silakan nanti malam boleh. Jadi di sepertiga malam, Bapak Ibu kan sudah tidak ada orang yang tidak punya kebutuhan tentang Allah. Bahkan Allah itu senang kalau kita minta ke Allah. Semakin banyak kita minta ke Allah, jadi Allah semakin sayang pada kita. Dan semakin orang yang tidak minta, berarti kan dia sombong. Orang tahu di luar Gusti Allah memang bisa apa sih? Kayak gitu. Sehingga di sepertiga malam terakhir itu kita sholat taubat 2 rakaat. Sebelumnya disiapkan. Kalau saya karena memang nggak bisa ngerti artinya Al-Quran ya, jadi saya pakai Quran yang ada terjemahnya. Jadi Quran kita misalnya madhab sama gitu ya, ke kiblat, Quran taruh di sebelah kanan kayak gini. Kemudian kita sholat taubat. Setelah sholat taubat itu saya bacakan lagi biar lebih jelas, biar takutnya saya salah. Ini saya tulis tangan saya sendiri ketika saya pulang dari sana, biar saya tidak lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya berkenan di ketika malam terakhir nanti coba ambil air wudhu dan siapkan mushaf Al-Quran terjemah di samping hajatan. Kemudian sholat taubat sebisa mungkin 1 dosa 1 sholat taubat. Niatkan dalam hati karena aku punya dosa A, aku mohon diampunkan dari dosa A. Itu dengan silakan sebutkan dosanya disebutin. Ini aku, karena dosa ini aku, dan aku sholat taubat untuk dosa ini. Kemudian sholat taubat 2 rakaat. Setelah selesai dan masih menghadap kiblat, ambil Al-Quran, kemudian tempelkan di wajah atau di jantung kita, kemudian berkata. Jadi kalau saya senangnya tempelin di sini kayak gini. Bukan kita lagi sirik dengan Al-Quran, bukan. Kita cuma lagi mencari inspirasi dari Al-Quran. Karena nanti ayat yang diberikan ini, saya yakin Allah yang ngasih kayak gitu, yang nuntun. Ya Allah, aku memiliki persoalan apa, sebutin. Sebutkan persoalannya. Aku sadar sepenuhnya ada peran dosa dan kesalahanku hingga persoalan ini hadir dalam hidupku. Tolonglah aku ya Allah, titipkan 1 ayat-Mu. Titipkan 1 ayat-Mu yang bisa membuatku aku jauh lebih tenang, mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi darimu. Terus kemudian Al-Fatihah. Al-Fatihah selesai. Terus kemudian kita pegang Qurannya gini. Ini kita dikasih tahu caranya. Qurannya gini ya. Terus kemudian bukanya ngacak, ngawur. Setelah selesai Al-Fatihah, kemudian buka Al-Quran secara acak. Ketika dibuka begini, kan ada 2 halaman. Pasti Allah sudah mencenderungkan kita ke bagian mana? Ke sini atau ke sini. Kalau ke sini, kita fokus di halaman sini aja. Di sini nggak usah dibaca. Kemudian kalau sudah fokus ke sini, kita baca. Karena saya tidak bisa mengartikan, saya baca ininya, terjemahnya dari atas sampai bawah. Cari ayat yang matching. Matching bahasa sana apa ya? Sesuai, cocok dengan hajat kita. Pasti ada, mesti ada. Kalau sudah, tulis surat apa, ayat berapa. Mantap. Halaman kanan atau kiri, terjemah di atas sampai bawah. Cari sesuai dengan masalah kita di depan tadi. Ketika sudah ketemu 1 ayat, kemudian tulis surat apa dan ayat berapa. Sebisa mungkin dihafalkan agar bisa dibaca sehabis Al-Fatihah di rakaat 1 dan 2 di setiap sholat wajib dan di sholat sunat juga, dan dikirkan juga di luar sholat, dan pahami artinya. Nah, setelah sholat taubat, lanjutkan dengan sholat tahajud 8 rakaat, 2 salam, dan sholat witir 3 rakaat.
Jadi pasti yakin 100% Gusti Allah, saya pasti dikasih solusi. Cari yang matching dengan yang kita ini sampai masih tengah ini. Saya dapatnya surat Al-Ghafir ayat 68. Itu masih kasih tanda. Artinya dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila dia hendak menetapkan sesuatu urusan, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Kun fayakun ya. Baik apa baik. Dan ini jawaban dari Allah menyelesaikan semua masalah saya. Ya bisa, anggap Gusti Allah berkehendak, siapa sih bisa ngalang-ngalangi? Kan begitu, Bu. Iya. Ini menyelesaikan semua masalah saya, masalah yang menurut saya kemarin. Saya betul-betul saya kemarin waktu ini anak masuk, aku orang paling tampang, total. Nah kemudian dari semua yang tadi saya jelaskan, ini ada jurusnya, gitu. Jurusnya begini. Yang pertama itu perisai rezeki. Jadi begini, ketika di surat Nuh ayat 10 kita mohon ampun, ketika di ayat 11 Allah menurunkan hujan yang lebat. Hujan lebat itu kan seperti air bah. Harusnya semua orang di bumi basah. Tapi ada yang tidak basah, ada yang tetap kering karena dia berlindung. Karena dia pakai jas hujan, mungkin karena dia di dalam gedung. Sehingga jas hujan, gedung, benteng, semuanya itu adalah kita sebut dengan perisai. Dia tidak dapat hujan karena dia memasang perisai, sehingga tak dapat basah. Dia yang menolak. Harusnya ketika air hujan berulang selalu seperti air bah itu, harusnya orang semua dapat. Dapatnya sesuai dengan dia bawa apa. Dia bawa ember besar, dia tidak dapat air besar. Dia bawa cuma sendok, dapat 1 sendok. Nah perisai itulah yang membuat kita tidak dapat air. Bapak Ibu tahu perisainya namanya apa? Jadi namanya dosa. Jadi ketika orang masih banyak dosa, maka perisainya semakin kuat. Semakin dosanya banyak, sekat boleh, perisai boleh. Nggak bisa ditembus. Ya, nggak bisa ditembus oleh Aling-aling. Lah biar dosanya hilang gimana? Kan merah. Sunat tobat. Terus sepatu karo tangannya misalnya. Karena itu yang bikin kita seret. Kalau diri bersih, angel. Jadi kalau orang sudah seperti ini, orang rawang padu, orang rawang merasa wong, orang rawang nyakiti wong, orang rawang dan sebagainya. Harus mengetahui. Karena ketika kita berbuat dosa pada orang lain, resikonya kita yang nanggung. Kita jahat dengan orang lain, kita yang ikut nanggung. Nah kemudian yang kedua adalah law of projection. Law of projection itu begini. Jadi Bapak Ibu pernah lihat presentasinya Pak Mulyadi yang pakai laptop, pakai infocus yang kalau dipayukan kan pakai infocus itu kan. Di laptop ini kan sumber datanya kan dari laptop, ditayangkan di infocus. Itulah projection, itu adalah nasib kita. Laptop ini adalah otak kita, pikiran kita. Jadi apa yang ada dalam pikiran kita akan muncul di dalam proyeksi, akan terproyeksikan di sana. Ketika kita ngetik Z di sana maksudnya, nah makanya biar proyeksinya bagus, maka pikirannya juga harus bagus. Selalu berhusnudzon terhadap Allah dan orang lain. Bahkan terhadap orang yang jahat dengan kita pun kita harus berhusnudzon. Umpamanya begini nih, saya punya di Puskesmas kan ada teman di sana yang memang orangnya siapapun dimusuhi, termasuk saya. Saya berhusnudzon. Alhamdulillah saya punya namanya Miss apa gitu ya. Alhamdulillah dia di sini, dengan dia di sini kita belajar lebih dewasa, belajar lebih menyelesaikan masalah dengan bijak.
belajar. Kalau semuanya orang baik-baik semuanya, jadi kita tidak asik. Kayak gitu. Nggak usah dilawan. Kalau dilawan ya sama dengan dia kita. Kayak gitu. Nah, wujud dari law of projection, ketika kita dihadirkan apapun di dalam kehidupan kita ngomongnya, wow, keren. Berpikiran positif kali. Ada seorang bapak rektor Universitas Islam ternama di Indonesia, ditelepon oleh seorang polisi. Bapak dengan Pak Abdul, betul ya? Ini saya dari kepolisian resort ini. Saya menginformasikan bahwa putra bapak sekarang ada di kantor kami dan dia adalah sedang memakai sabu-sabu dan dia seorang bandar. Nah, harusnya ngomongnya, wow, keren. Polisi ini Harus gitu. Seharusnya gitu. Harus gitu. Kalau gitu berarti tidak lulus. Berarti tidak law of projection. Berarti tidak berprasangka baik kepada Allah. Karena tidak ada satu kejadian pun yang kita itu tanpa campur tangan Allah. Kalau kita mengutuk kejadian, berarti kita juga mengutuk Allah. Kalau kita ridho, sebenarnya ini kan sebagai bukti bahwa kita ridho terhadap apapun yang Allah sajikan kepada kita. Oh, keren. Bahkan ketika seorang ibu katakanlah misalnya anaknya lagi merantau di Korea misalnya, dikabari bahwa ibunya putranya jatuh dari lantai 40 dan meninggal dunia. Harusnya, wow, keren. Keren apa? Masya Allah. Bisa nggak? Bisa nggak kayak gitu? Alhamdulillah apa keren. Wow, keren. Pokoknya manutnya orangnya. Kalau mau sukses, manut. Ini sudah diriset. Kalimat ini sudah diriset. Keren. Oh, keren. Dan saya punya stiker di HP saya yang tulisannya, wow, keren. Tidak masalah tabarakallah gitu ya, enggak ya. Ini kan sebenarnya yang orang semua paham. Ini orang semua paham, siapapun akan paham ya kali ini. Bahkan ketika saya waktu itu, saya lagi di Banjarnegara, lagi pelatihan terapi ya di Banjarnegara. Kebetulan ibu saya di rumah, tahu tuh mendadak sesak terus juga ke Margono. Saya posisi masih di Banjarnegara belum selesai. Kakak saya yang nganterin Margono mengeluarkan ibu saya meninggal. Saya sudah pelatihan dan saya bilang, oh keren, dengan nangis. Kalau nangis tadi, oh keren, luar biasa. Insya Allah seperti itu. Kalau kita ketemu lagi, ada perasaan apa yang harus dihadirkan? Perasaannya pokoknya perasaan ridho aja sama Allah kayak gitu. Wah keren itu kan di mulut, di hati ridho. Di mulutnya wah keren, di hatinya ridho terhadap apapun yang tersaji ke kita. Apa yang disajikan oleh Allah ke kehidupan kita, ridho aja gitu. Itu nanti rezekinya push gitu. Ya, setuju ya? Kemudian yang ketiga, disiplin kata. Itu merubah kata negatif menjadi positif. Tadi makanya waktu anak saya bilang ketemu dosen yang memang, Jinan tadi bilang apa? Keren. Bukan, dosennya Killer. nah, nggak boleh. Killer. Saya ngomongnya dosennya kurang bersahabat. Jadi kata negatif tidak boleh muncul dari mulut kita. Misalnya kalau mau ngomong sul nggak boleh, tidak mudah. Murah. Sulit gitu ya. Nggak boleh. Negatif. Karena itu memberikan energi ke otak kita, perasaan kita jadi begitu, nanti hidup kita jadi begitu. Jadi tidak boleh ngomong yang negatif kepada diri sendiri, apalagi kepada orang lain, apalagi kepada Allah. Terus kata itu buat apa? Hah? Kata tadi buat apa? Buat orang lain, buat orang lain selain kita, buat orang lain selain kita tidak boleh pakai. Orang lain kan banyak, silakan mereka menikmati kata-kata itu, kita jangan. Ganti menantang mungkin ya. Iya. Kan sulit. Umpamanya ibu masaknya garamnya agak kebanyakan, bapak ngendikannya berapa? Oh ini mah kurang enak semending, kurang enak aja.
Jadi kata-kata negatif selalu digantikan dan itu dibahasakan Kalau kan? bapak saya bilangnya cuma kurang air, tambah air aja bu, kurang air. Ya boleh, yang penting tidak negatif. Apapun mau silakan dikemas sendiri, di otak adik sendiri. Pokoknya jangan sampai mengeluarkan kata-kata negatif. Kepada anak, apalagi bahaya banget. Bocah boleh. Nah, terus itu ketika seorang dosen Universitas Islam ternama di Indonesia itu ketika datang ke Polres, anaknya lagi sakau bersama sakau ya, seperti itu. Yang normal bapaknya ngomongnya gimana? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, biasanya kayak gitu. Normalnya ya Allah, bapak sudah. Terus kurang apa ya dari Nah, Mati baik. harusnya ngomongnya yang betul gini. Namanya misalnya katakanlah Tony, ya Allah ya Tony, bapak yang salah. Bapak mohon maaf, bapak selama ini terlalu sibuk dengan sehingga kurang memperhatikan kamu dan saya percaya besok Tony akan berubah lebih baik, lebih dewasa, lebih punya masa depan, lebih soleh, lebih taat. Orang lagi sakol lah, dimarahin, teman-teman enggak? Tapi dirangkul, didekat, ditahan, dipeluk itu dengan ngomong yang positif itu efeknya beda nggak? Beda banget. Beda. Menyesal. Itu yang mungkin bagi sekalian orang yang tidak tahu rumusnya akhirnya ngalir aja kayak gitu aja di sinetron. Karena kita lihatnya di sinetron sih dipatroli gitu sih. Itu ya, yang ketiga jadi disiplin kata, merubah kata negatif menjadi positif. Yang keempat, turunkan garis kebenaran. Maksudnya turunkan garis kebenaran itu begini. Ketika ada sebuah percekcokan, kita kadang-kadang merasa paling benar. turunkan garis kebenaran itu kayak gini. Dulunya kan saya benar, kamu salah. Iya. Nah, kalau sudah di sini, sudah masuk di ruangan ini, keluar dari sini besok saya salah. Kamu benar. Termasuk tadi yang bapak anaknya di Polres itu, bapak yang salah, kurang memperhatikan kamu sehingga kamu terjun ke sini. Kalau dia belum kenal ilmu ya pasti dia nyalain anaknya kan? Kayak gitu. Jadi turunkan garis kebenaran adalah saya salah, dia benar. Walaupun saya merasa benar, walaupun dia yang salah. Misalnya ibu nih lagi cekcok sama suami, ibu merasa benar, suaminya dianggap salah. Tapi kalau ibu ngomong bapak sih yang ya tambah masalahnya tambah meruncing ya. Masalah utama tidak selesai menambah masalah baru. Tapi walaupun kita merasa benar, ngomong aja. Ya Allah, ibu yang salah pak, bapak sudah betul. Pasti bapaknya ngomong, bukan bu, bapak yang salah. Pasti akan begitu, akan selesai. Ini terinspirasi di kisahnya waktu Nabi Muhammad waktu itu dengan istri yang mana saya kurang paham ya. Catatnya istri katakan gitu ya. Kebetulan beliau itu dengan sahabat di masjid sampai malam sehingga pulangnya agak tenang. Terus kemudian di menjelang tidurnya itu istrinya pasti lupa jadwal dengan saya kayak gitu kata begitu. Pasti ke rumah si B kata begitu. Begitu Rasulullah tak kondur, dilihat istrinya sudah tertidur sehingga beliau tidur di depan pintu. Ya enggak? Masih ingat ya kisah itu ya. Begitu bangun di tengah malam, istrinya langsung lari mencari Nabi Muhammad. Ternyata apa yang terjadi? Menginjak perut Rasulullah, kepitek, perutnya keinjak sehingga langsung mohon maaf, ya maaf ya Rasul, saya yang salah, saya tadi berprasangka ini. Nabi Muhammad Nabi ya, orang ahli contoh ya, bukan saya yang salah, saya yang tidur di sini sehingga akhirnya jadi selesai. Jadi setiap percekcokan akan selesai ketika ngomong saya salah, Anda benar. Selesai. Saya praktekkan di puskesmas. Puskesmas saya itu termasuk puskesmas kecil desa di Pala itu ya.
saya beranikan sendiri, saya sebagai ketua mutunya memberikan daftar akreditasi pertama di Barimas Catur, pertama akreditasi dan hasilnya paripurna. Dan sekarang puskesmas saya mendampingi puskesmas lain. Saya sekarang sudah dapat 4 puskesmas yang didampingi oleh Kepala Staf. Karena ilmu yang sama. Kemudian yang kelima, paradox of candy. Mau terima rezeki harus terima juga bungkusnya. Bapak Ibu, kalau misalnya saya punya permen nih 2, saya ambil dari saku kiri saku kanan. Yang kiri saya tidak ada bungkusnya, yang kanan masih ada bungkusnya. Dari celana kantong celana kiri kanan. Misalnya saya tawarkan, ini yang kiri nggak ada bungkusnya, yang kanan ada bungkusnya. Pilih yang mana itu? Yang ada bungkusnya. Yang ada bungkusnya. Ya kan, saya kasihkan ini. Misalnya saya minta tolong ibu, tolong permennya dimakan. Terus siapain bungkusnya? Buka. Dibuang. Terus bungkusnya dikemanain? Disimpan bungkus lagi. Mungkin masih dibuang. Pasti bungkusnya dibuang. Iya. Kalau kadung Iya. Berarti memang orang cenderung seperti itu, tidak mau terima bungkusnya. Di sini institusinya beda dari itu. Jadi ketika kita mau terima permen, kita juga harus mau terima bungkusnya. Kita tidak boleh terima permen doang tanpa bungkus. Maksudnya gimana? Kalau kita mau terima rezeki, itu harus terima pendahulunya. Pendahulunya biasanya apa, Bu? Iya. Musibah. Besar. Musibah dulu datang, nanti baru dapat rezeki. Jadi selamat kalau orang dapat musibah, selamat. Anda sebentar lagi dapat rezeki yang baik. Jadi pasti begitu. Itu udah rumus Allah begitu. Ya, itu para dokter. Kita cepat aja. Yang 6, Quranic vibration sudah saya jelaskan tadi. Yang nomor 6 itu Quranic vibration sudah saya jelaskan tadi dengan cara yang tadi sudah jelas. Yang nomor 7 sekarang langsung terumbu karang. Bapak Ibu tahu maunya? Tahu. Makanannya apa? Bisa. terumbu karang. Bapak Ibu tahu apa lagi ya? Kucing? Tahu. Makanannya ikan asin mungkin ya. Enggak, baru ya. Sekarang makanannya apa? Ikan bisa dagingnya lah. Iya, dagingnya. Sama kornet kucing. Sama whiskas gitu lah ya. Nah, kalau rezeki manusia itu kan rezeki monyet ada di pisang, rezeki kita. Sekarang rezeki manusia itu ada di mana? Di bumi. Rezeki manusia itu ada di mana? Rezeki yang terbesar manusia itu ada di mana? Badan kita sendiri di sana. Rezeki manusia itu ada di terumbu karang. Terumbu karang itu apa? Terumbu karang itu yang di dalam laut yang dia pusat makanan ikan-ikan kecil itu. Terumbu karang itu merupakan pusat kebahagiaan ikan-ikan kecil. Jadi terumbu karang itu kita analogikan adalah rezeki manusia ada di kebahagiaan orang lain. Makanya jaga terumbu karang, jaga kebahagiaan orang lain. Jangan rusak terumbu karang, jangan rusak kebahagiaan orang lain. Seberapa besar, seberapa banyak kita punya terumbu karang, sebesar itu rezeki yang kita terima. Seberapa besar, seberapa banyak orang yang bahagia karena adanya kita, sebesar itu rezeki. Menurut saya tidak punya sawah, tapi saya selalu setiap hari, setiap saat sampai beras numpuk nanti geluduk, tidak bisa apa-apa. Sudah. Itu karena saya memelihara terumbu karang. Saya membawa kebutuhan orang lain, saya tahu ada orang ngantar beras 50 kilo, ada orang ngantar beras 40 kilo. Itu satu orang kalau masih itu segitu. Dan tanpa saya lihat, tanpa saya telepon, tanpa saya sampai saya bagi-bagi kakak saya ini sebelah ini, adik saya juga kirim satu kantong. Jadi kalau kepengen rezekinya banyak, jangan rusak kebahagiaan orang lain. Jangan, pokoknya semakin menciptakan banyak orang bahagia dengan kita, semakin rezekinya semakin besar. Bahkan kita menyeberangkan orang saja ke jalan, orang tuanya itu terumbu karang. Kita rezekinya semakin banyak. Jangan rusak terumbu karang, jangan rusak kebahagiaan orang lain. Jaga terumbu karang, jaga kebahagiaan orang lain. Kalau udah kayak gini,
Ngapain padu kalau tanggane, ngapain tak padu kalau dulu be. Kayak gitu. Pernah kalau bojone ya. Yang kedelapan, RFF. Ini sebenarnya hanya 10 jurus, tapi aslinya jurusnya ada 85 atau berapa. Tapi kita dapat di Jakarta cuma dapat 10, sehingga juga langsung saya transfer cuma 10-10-nya contoh. RFF tuh gini. Bapak Ibu pernah nggak punya pengalaman dengan orang lain lah, apa tetangga, apa saudara, yang membuat Bapak Ibu itu bikin sakit hati? Ada nggak? Sering Orang terosong dari sana. Umpamanya begini. Umpamanya Buang sampah di tempat kita. ya itu bisa. Mungkin ada, kalau yang lebih besar lagi mungkin karena orang tua meninggal, punya harta, kemudian Rebutan. sudah dibagi ke anak-anaknya, terus masih sisa. Itu kan harusnya haknya anak-anak semuanya. Itu yang terjadi saya gitu. Dari bapak saya itu, alhamdulillah anaknya 12. Saya nomor 11. Dan dari 12 orang itu sudah dikasih tanah, termasuk yang saya pakai ini besarnya segini, dapatnya satu orang. Panjangnya 126, lebarnya 60 meter. Itu kali 12. Dan ketika bapak saya meninggal masih menyisakan tanah yang nilainya juga lumayan. Dan akhirnya dua tanah sebidang itu akhirnya dihaki juga ya, diakoni sama 2 di antara 12 orang. Padahal di dalam sidang musyawarah keluarga setelah bapak meninggal itu dibagi rata. Termasuk ibu saya harusnya dapat 1/8. Jadi 1/8 dulu diambil, nanti sisanya dibagi 12. Tapi ternyata tidak dikasih, ibu saya juga nggak dikasih 1/8. Terus yang 10 orang juga tidak dapat, akhirnya dibagi 2 orang. Alasannya berdasarkan SPPT yang dia terima, itu katanya jatahnya mereka berdua itu paling sedikit di antara yang lain. Dan pada awal yang 10 orang. Dan saya akhirnya memutuskan, ya sudah, mau silakan kalau Pak D seperti itu, silakan. RFF itu menurut awal waktu itu saya kejadian itu ya mendongkol. Sampai saya ngemis ke sana. Pak D, tolonglah, itu jatahnya ibu dikasih. Kan sudah dirembuk. Akhirnya dia dikasih. Saat itu saya, wah ya benar orang dituruti karpe ya. Tapi dengan ilmu ini ternyata memang ini luar biasa. Kalau bisa RFF, ini rezeki yang tidak berhenti. RFF itu singkatannya release, forget, forgive. Lepaskan, lupakan, maafkan. Udahlah, itu mah urusan dia dengan Allah. Biarin aja dia begitu. Urusan saya mah udah, saya juga udah dikasih sama bapak, sudah cukup lah. Ngapain dibikin repot? Habis itu ternyata ibu juga sebelum bapak meninggal dapat tanah juga di belakang. Itu diambil pasir besinya, nilai jualnya melebihi dari jatahnya ibu yang 1/8. Nilainya ibunya. Nilai pasir besinya aja. Oh, Jadi tanahnya ibu yang dikasih sama bapak waktu masih hidup itu di belakang sana, belakangnya yang itu sebelah utara jalan. Itu kan jadi dulu masa musim pasir besi. Itu di dia sing putih nggak usah tik, sing putih nggak usah tik kan? Tik sebenarnya dong. Deh. Jam berapa mas? Gak apa-apa, sampai selesai nih. Ya. Dan akhirnya saya tak asik juga ya. Udah sudah ini udah. Terus ada apa sih? Ya dah. Tinggal satu lagi. Ya dah. Jadi akhirnya saya mau ngebuktiin ilmu ini gitu. Ternyata diganti sama Allah lebih besar. Ketika kita bisa RFF, iya, saya terima. Udah saya yang buat sotik itu yang penting. Ya. Ternyata memang begitu. Rumus ini tidak akan salah. Gitu. Jadi nilai 1/8 dari harta yang sisanya tinggalannya bapak itu waktu itu masih hidup. Kemudian jatah tanahnya itu dipor ternyata pasir besinya bagus banget. Bahkan hebatnya nilai pasir besi yang dijual itu dengan nilai tanah itu ternyata lebih besarnya pasir besinya. Dibangun. Akhirnya dibagi-bagi sama ibu, semua dibagi saudara-saudara.
Terus kemudian kita pun juga harus begitu. Ketika ibu bapak punya pengalaman yang tidak enak dengan siapapun, RFF selesai. Karena dengan kita tidak bisa RFF, ruginya di kita kok. Kita jadi seret, rezekinya bener. Stres juga. Stres, energinya kesel, Mumet. umut, ngos-ngosan, sesak nafas. Terus pokoknya repot banget acaranya orang lain nggak boleh. Sudah RFF. Dan kesaksian orang yang di Jakarta kemarin, saya hanya dengan jurus RFF, rezeki saya luar biasa. Ada seorang orang nyalek DPR itu habis 1,2 M nyalek DPR, dia tidak jadi. Orang jadi 1,2 nya melayang tidak kembali, dia tidak dilantik karena tidak jadi, tokonya dijual. Kebetulan langsung ikut seminar, langsung RFF, dilupakan apa yang bikin dia sakit dan sebagainya. Tahu-tahu dapat undangan, ternyata yang harusnya dilantik meninggal. Dia suaranya di bawahnya. Jadi keangkat, dia dilantik, dia dapat proyek apalagi, akhirnya 1,2 itu ketutup dari usahanya dia yang baru dengan RFF. Saya hanya dengan RFF aja hasilnya luar biasa. Keren. Kemudian ini yang ke-9 namanya spiritual meter. Spiritual meter begini jadi. Ini nanti kita kirim gambarnya. Tapi yang jelas begini. Ini ada 0, skala 0. Ini ada skala plus 1, plus 2, plus 3 sampai plus 8. Ini ada skala min 1, min 2 sampai min 8. Jadi manusia itu kalau dibagi spiritual meter kan emosi ya, emosi kita. Kalau negatif itu ya benda, marah, benci dan sebagainya. Kalau yang positif ya kita pemaaf, pemberi dan sebagainya. Jadi kalau kita posisinya di 0, ketemu orang yang negatif, kita mesti ke bawah ke sana. Makanya kita posisinya di sini kayak gini. Kalau ketemu orang di sini, kita paling bergeser masih seperti ini. Harusnya di plus 4 atau plus 5, ketika ketemu orang min 5 atau min 4, kita paling seperti ini. Saat itu kita masih positif. Dan hebatnya kalau bisa kita di plus 6. Plus 6 itu dia memberi, dia pelayan, dia tidak ingin orang lain tidak bahagia, ingin dengan ini dia membahagiakan orang lain. Itu yang prinsip di awal itu plus 6. Jadi ketika sudah plus 6 tidak akan terpengaruh dengan min berapapun. Plus 6 itu dia memaafkan siapapun, dia senang melayani orang, senang memberi ke orang, senang membahagiakan orang. Itu plus 6. Ketika sudah seperti ini, ketemu dengan orang tipe negatif apapun tidak akan tergoyahkan, tetap positif dan justru bisa menarik yang negatif ini menjadi kesini. Jadi itu spiritual meter. Intinya kita tetap menjadi energi positif. Ketika kita berenergi positif, kita bisa tetap bertahan di sini dan bisa menularkan orang lain untuk masuk ke sini. Tapi kalau kita masih 0, aduh, gue ya, pasti ke bawah saja. Terus kemudian yang nomor 10 terakhir adalah bahagia tanpa syarat. Jadi begini, bahagianya istri itu tidak tergantung suami, Ibu. Bahagianya suami juga tidak tergantung istri. Bahagianya kita tergantung kita. Karena bahagia itu tanpa syarat. Aku bahagia kalau mobilku Pajero. Asik. Aku bahagia kalau rumahku kayak Umay Idul Daratista misalnya gitu. Nggak usah, itu namanya pakai syarat. Bahagia itu tanpa syarat. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita tetap bahagia. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Jangan izinkan diri kita kecuali untuk bahagia. Orang lain penting, kita tidak penting. Bisa nggak gitu? Jangan izinkan diri kita kecuali untuk bahagia. Orang lain penting, kita tidak penting. Ayo praktekkan satu sama terhubung. Jadi begini, kalau saya di sana punya satu sama terhubung. Jadi maksudnya begini, kalau di Islam itu ada namanya bukhul ya. Bukhul itu ada ikatan di antara kita. Misalnya kalau di rumah tangga berarti ada suami, istri, ada anak, ada orang tua, itu ada ikatan. Ketika ikatan itu dipakai, itu akan menguatkan doa kita akan atasnya Allah. Dipakainya begini umpamanya. Saya ketika saya mau daftarin anak kuliah, saya minta izin sama ibu. Ibu saya kamarnya di sini. Almarhum dan meninggal. Bu mau doanya, saya mau daftar anak ke ini. Dan apapun hajat kita, saya pasti minta izin. Itu bukhul. Ketika kita bisa memanfaatkan bukhul, maka hasilnya akan luar biasa.
Makanya aku heran kadang-kadang ada suami istri orang sejalan, ya bukunya berarti nggak dipakai. Karena kudu pada mana bareng. Kalau si karpet A di karpet B itu sudah ada. Jadi harus sama, harus minta restu, harus sama, harus saling mensupport, saling menguatkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya mohon maaf waktunya terlalu panjang. Monggo kalau memang ini bermanfaat, monggo dipraktekkan karena ini saya sendiri merasakan luar biasa dan sudah saya share ke teman-teman. Puskesmas saya sudah share, tapi ini persis. Jadinya Usman dan apa gara-gara sering ngomong di keluarga saya, terus saya ada pertemuan keluarga saya. Ada bapaknya. 12 ya. Itu bapak saya yang pakai baju coklat ini bapak saya. Itu ada perkumpulan keluarga Bani Soekarjo namanya. Soekarjo itu nama bapak saya. Itu ada 12 anak, 12 mantu, sekian cucu, sekian banyak macam sampai nggak hafal. Itu kalau pertemuan saya kebetulan ketuanya juga saya, ketua Bani Soekarjo itu, sehingga saya mesti sering teman. Dan hasilnya luar biasa. Pokoknya silakan, itu sudah sasar gratis, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan karena ini bukan ilmunya saya, ini ilmu Allah sebetulnya, cuma sudah dirangkum, dikelompokkan ya gitu ya. Jadi ini bukan ilmu baru, bukan ilmu baru, bukan bikin ilmu Allah, cuma dikelompok-kelompokkan aja biar kita kalian memahaminya gampang, kalian menjalaninya gampang. Mungkin itu Pak Mulyadi dan Bapak Ibu semuanya, mohon maaf mungkin terlalu panjang, tapi mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Karena saya sendiri merasakan manfaatnya luar biasa. Sampai sekarang anak saya itu surat yang dia pakai sampai sekarang masih dipakai. Luar biasa. Bahkan kalau waktu anak saya ujian itu suratnya terserahkan ke keluarga. Mohon tolong dikirkan ayat ini anak saya lagi tes. Jadi